Tuhan, saudara. Saya sendiri pernah mengalami hal demikian. Saya mengalami banyak hal dalam kehidupan saya, itu menjadi pelajaran bagi hidup saya untuk melihat masa depan yang penuh pengharapan di dalam Tuhan. Maksudnya adalah, tatkala kita menghadapi permasalahan, tatkala kita menghadapi problem yang mungkin kita pikir, oh Tuhan, sepertinya tidak ada jalan keluar. Oh Tuhan, kapan waktunya ini? Kita menjadi putus asa, kita menjadi kecewa, kita menjadi menyalahkan Tuhan, dan begitu terus. Sehingga tidak ada damai sejahtera di hati kita. Banyak orang tidak mengerti bagaimana rencana Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga banyak di antara kita hidup di dalam keputusasaan, hidup di dalam kekhawatiran, hidup di dalam ketidakpercayaan, sehingga ujung-ujungnya kita tetap menyalahkan Tuhan. Ini yang terjadi dalam kehidupan banyak orang. Saya percaya di sini nggak ada ya, tempat lain ya. Saya tidak ada yang ngaku. Nggak, saudara. Saya percaya kita adalah anak-anak Tuhan yang diberkati. Saya melihat perubahan yang begitu besar ya. 2 tahun ya, saya bersama-sama dengan saudara di sini 2 tahun ya, mungkin lebih sedikit ya. Saya melihat ya dari awal ya, saya bersama-sama dengan saudara makan, minum, tidur bareng ya. Saya merasakan dan melihat begitu besar mujizat Allah Tuhan berikan bagi saudara. Banyak masalah-masalah yang saudara hadapi, saya tahu. Banyak hal yang saudara lakukan dan jalan bersama-sama dengan saya tahu semuanya itu. Dan saya melihat berkat Tuhan berjalan bersama-sama dengan saudara, beriringan bersama dengan saudara, tatkala saudara setia di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara dalam Tuhan, Allah kita Allah yang dahsyat, Allah yang telah mati bagi kita untuk menebus segenap dosa kita, membuka jalan bagi kita untuk membawa berkat berlimpah dalam kehidupan kita. Dan Allah kita bukan Allah yang mati langsung mati, saudara. Ya, bukan Allah kita Allah yang sakit ya, sakit lalu mati, nggak bagus bisa bangun lagi ya. Bukan Allah yang kena kanker langsung ya kayak tikus kena jerat minyak itu ya langsung mati. Enggak, saudara. Allah kita bukan Allah yang demikian. Allah kita bukan Allah yang sembarang, Allah yang tidak mampu dan tidak sanggup untuk menyelamatkan umatnya, bukan. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, Dia Allah yang hidup. Di pujian mengatakan ada Allah Yesus namanya. Tahu lagunya itu kan? Bahwa Dia hidup, ada hari esok, ada hari esok. Kenapa? Dia hidup. Ini membuktikan bahwa Allah kita Allah yang luar biasa, Allah yang kita sembah tidak mati selama-lamanya, tapi Dia bangkit menandakan maut. Dia kalahkan apalagi persoalan-persoalan kita. Persoalan kita tidak ada artinya, saudara, bagi Tuhan. Alkitab berkata untuk segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Ada masa kita tertawa, ada masa kita bersedih. Masa tertawa seringkali kita identikan dengan kesenangan. Benar, saudara? Terkali saudara tertawa, senang ya. Senang ya. Terkali saudara tertawa, terbahak-bahak, apakah itu merupakan kesenangan? Apakah salah? Enggak, saudara. Alkitab berkata untuk segala sesuatu ada masanya. Apakah masa kesenangan merupakan hal duniawi? Enggak juga, saudara. Jangan mengatakan, oh bersenang-senang ya, beda ya kalau kita ke Norebang ya, di situ beda ya. Saya tidak perlu jelaskan ya, saudara sendiri memahami hal itu. Bukan itu. Kita hidup di dalam dunia ini, kita hidup untuk bersenang-senang bersama dengan Tuhan, untuk kita hidup memuliakan nama Tuhan. Kita bersenang-senang bersama dengan Tuhan, kita bersukacita bersama dengan Tuhan, untuk satu tujuan adalah mengingat Tuhan baik dalam kehidupan kita, mengingat bagaimana Tuhan telah berkarya dalam kehidupan kita. Saudara-saudara dalam Tuhan, jikalau kita melihat ini, oh Ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Kayaknya ayat ini sepertinya nggak benar ini. Mungkin kita pikir demikian. Kenapa? Seperti saya katakan tadi, masalah terus nggak selesai. Sudah setahun saya berdoa, Tuhan berikan saya ini ya. Tuhan berikan saya ini, nggak dijawab-jawab. Seringkali juga mungkin masalah rumah tangga di Indonesia, belum lagi selesai masalah di sini, masalah muncul lagi di Indonesia, belum selesai masalah di Indonesia, muncul lagi di sini, sehingga kita jadi puyang 7 keliling ya. Jadi kita khawatir, dan masalah-masalah ini membuat kita kecut hati, tawar hati, dan tidak memiliki pengharapan. Saya ingin mengajak kita melihat satu contoh. Contohnya adalah Yusuf. Kita belajar dari Yusuf dan banyak hal lagi. Jikalau kita melihat kehidupan Yusuf, ya, pertama dia dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya.
apakah dia berteriak, saudara? Apakah dia melawan, saudara? Saya berpikir itu Yusuf badannya tegak besar juga ya, sama dengan sebanding dengan saudara-saudaranya. Tetapi apakah tatkala dia dibuang ke dalam sumur kering itu, apakah dia melawan? Terus setelah itu dia dijual ke Mesir, ya, dijual ke Mesir. Dia cuma diam aja, ngikut aja. Terus di rumah Potifar, apa yang terjadi, saudara? Dia dirayu ya, dirayu, benar kan dirayu kan sama istrinya Potifar. Yusuf ya, ayolah, di rumah gak ada siapa-siapa ini. Ya, dirayu, dia tidak mau, saudara. Oh enggak, tidak. Dia katakan, aku tidak akan melakukan dosa besar ini di hadapan Allah. Terus kenapa? Dia difitnah. Dikatakan dia ingin memperkosa istri Potifar. Dia dimasukkan ke dalam penjara. Apakah dia sebenarnya bisa atau berhak untuk membela diri? Berhak, saudara. Sebenarnya dia bisa mengatakan, saya tidak melakukan itu, saya tidak berbuat demikian. Kenapa kok saya harus dipenjara? Ini masalah, saudara. Ini masalah Ibu Prita yang kemarin ya di Indonesia sedang besar sekarang ini. Ya, masalah sepele, masalah main aja masuk penjara ya 2 minggu ya. Itu membela diri. Tapi Yusuf tidak, saudara. Dia tidak membela diri sedikit pun dan tidak mengeluarkan kata-kata sedikit pun. Bahkan dia tetap memuji Tuhan. Karena dia tahu tatkala dia melakukan kebenaran, Tuhan akan menunjukkan anugerah bagi dia. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia memiliki Allah yang sanggup melepaskan dia. Allah yang sanggup melepaskan dia dan membuat dia berbalik kepada posisi yang Tuhan mau dalam kehidupannya, bukan yang dia mau. Ya, ini beda ya. Bukan posisi yang Yusuf mau, tetapi posisi yang Tuhan mau. Seringkali kita juga begitu. Oh Tuhan, saya ingin begini ya. Contoh konkret aja, kita sebagai anak muda di sini ya. Ya, bersyukurlah kalau sudah menikah ya. Yang belum ini maksudnya. Maksudnya begini. Tatkala saudara jalan di depan ya, mungkin yang cowok lihat cewek, oh Tuhan itu dia, tulang dari tulangku, ya daging dari daging. Mungkin juga yang cewek, oh Tuhan ini dia, tinggi ya, besar, ganteng, tampan. Begitu juga sebaliknya. Ini maksudnya adalah, ini kemauan kita, bukan kemauan Tuhan. Ya, maksudnya begitu. Yusuf ini dia menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan dan mengembalikan semuanya kepada Tuhan supaya Tuhan menyatakan kemuliaannya dan sesuai dengan keinginan Tuhan. Dia tidak